Salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Evans Mikael Nanggus Magu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 asal Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan modul 1.1.A.4, yaitu eksplorasi konsep, yang membahas tentang reflektif kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah usaha untuk membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan mengharmoniskan diri dengan alam dan masyarakatnya. Pemikiran ini mencakup kedua aspek, yaitu aspek fisik dan spiritual manusia, dengan penekanan yang kuat pada pembentukan karakter yang baik. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 5, yaitu yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada siswa. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Hendaknya proses pembelajaran tidak melihat hasil dari pembelajaran, tapi lebih fokus kepada proses dari pembelajaran itu. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Sebagai seorang pembelajar, dalam hal ini guru sebaiknya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dari peserta didik kita. Yang keempat, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kelima, pembangunan budi pekerti yang baik kepada peserta didik kita. Setelah kita mengetahui pemikiran-pemikiran berlian lewat filosofi Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara pun mengajar kita untuk mengetahui dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membimbing segala potensi yang dimiliki oleh murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebaik mungkin, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Di sini pendidik bertugas untuk membantu murid mengembangkan potensi alaminya, dan kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga dapat memperbaiki lugunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik bahwa pendidikan anak-anak harus sesuai dengan kodrat alam dan tuntunan zaman. Dia menegaskan bahwa pendidikan harus memperhatikan konteks alam dan era tempat pendidikan tersebut dilakukan, dengan memfasilitasi anak-anak belajar dengan memperhatikan lingkungannya, buat pembelajarannya kontekstual sehingga relevan dengan kehidupannya. Kodrat zaman pendidikan harus bisa mendidik anak sesuai dengan tuntutan zamannya. Seperti yang kita ketahui, pendidikan bersifat dinamis, bukan statis, sehingga pendidik harus terbuka terhadap perubahan dan melakukan pembaharuan dalam pembelajaran, seperti dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mewujudkan filosofi-filosofi yang ada atau hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah yang menjadi andalan, yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tersebut. Trilogi ini terdiri dari yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya memberikan teladan di depan. Sebagai seorang pendidik, hendaknya menjadi seorang pemimpin yang harus mampu memberikan suri tauladan. Yang kedua, Ingmadia Mangkarso, yang artinya memberikan bimbingan di tengah. Seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya memberikan dorongan di belakang. Seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dengan prinsip-prinsip ini, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran pendidik dalam memberikan contoh yang baik, memberikan bimbingan yang tepat, dan memberikan dorongan
agar murid dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan melalui filosofinya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, serta trilogi yang dibuat untuk mewujudkan filosofinya, maka di sini saya membuat sebuah refleksi. Yang pertama, bagian yang menurut pandangan saya, pendirian bebas dan merdeka, sehingga sampai saat semua masyarakat Indonesia berhasil merasakan dunia pendidikan dengan bebas dan merdeka. Kemudian refleksi yang kedua, apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video ini pada zaman kolonial? Pendidikan pada zaman tersebut hanya diarahkan untuk melahirkan calon pegawai yang dapat memperkuat struktur administratif dan mendukung usaha dagang kolonial. Pendidikan masa itu tidak bertujuan untuk menghasilkan tokoh-tokoh perubahan atau memperjuangkan kemandirian serta pembebasan bangsa. Selain itu, pendidikan pada zaman kolonial tidak mendukung untuk menjadi bagian dari tokoh perubahan. Dan yang ketiga, dari hasil refleksi saya, apa persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman kolonial dengan proses pembelajaran saat ini? Pada zaman kolonial, pendidikan hanya diperuntukkan untuk usaha dan calon pegawai saja. Sementara saat ini semua kalangan masyarakat dapat merasakan pendidikan tanpa mengenal golongan, ras, dan suku. Persamaannya terletak pada kenyataan bahwa keduanya dilaksanakan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, serta terdapat pada penerapan budi pekerti. Demikian hasil refleksi saya. Sekian dan terima kasih.